tidak logik, kami enggak kisah, sebab kebenaran itu berdasar hukum-hukum Allah. Jadi orang yang beriman hukum 10 tidak mudah digoyangkan imannya berdasarkan logik saja. Soalnya iman berdasar hukum itu beda. Orang yang iman hanya berdasar iman saja tanpa dasar hukum Allah. Jadi begitu jawaban saya. Gimana ya? Oke. Ya, jadi gini Bang, satu-satunya kemudian bekal untuk membantah argumen saya tentu adalah klaim bahwa saya salah tafsir dan seterusnya. Lalu kemudian dibumbui dengan pernyataan bahwa Paulus itu justru mengajarkan bertaubat. Baik, jadi gini. Yang dikatakan munafik itu adalah orang yang memperlihatkan kepura-puraan. Orang yang memperlihatkan tidak sesuai dengan apa yang ada. Itu munafik. Nah, kemudian kalau kita melihat pengajaran Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel yang bukan non-Israel, Yesus kepada orang-orang Israel itu senantiasa menasehatkan dengan penegasan yang berulang. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Itu kata Yesus. Untuk siapa? Untuk murid-muridnya Bani Israel. Waspada kepada siapa? Apakah waspada kepada orang Kanaan, orang Yeriko, orang Moab, orang Arab, orang Indonesia, orang Bugis, orang Jawa, orang Malaysia? Tidak. Tapi waspada kepada siapa? Waspada kepada ahli Taurat. Waspada kepada orang Farisi. Waspada kepada serigala. Coba. Berarti Yesus kemudian menerangkan di dalam kitab pengajarannya, lihatlah aku mengutus engkau laksana domba di tengah serigala. Berarti serigalanya ada hidup sesaman dengan Yesus. Dan serigalanya itu adalah betul-betul dari kalangannya sendiri. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Anak-anakku. Nah, lagi-lagi dia memanggil Bani Israel, bukan non-Yahudi. Jadi kita yang bukan Yahudi jangan GR di situ. Anak-anakku. Dia menyeru Bani Israel, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kedua, memang benar antikristus itu berasal dari antara kita. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti ada yang berpura-pura kemudian membawa sebuah pengajaran yang intinya seakan-akan seirama, sepadan, segelombang, senada, seritme dengan ajaran Yesus, tapi sesungguhnya intisarinya adalah ajaran antikristus. Saya urai dari saya ambil dari Yeremia 9 nomor 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian para serigala-serigala. Ini mohon dicatat ini. Yeremia 9 nomor 11 menubuatkan, aku akan membuat Yerusalem yang diklaim oleh orang Kristen, yang diagung-agungkan oleh orang Kristen, bahwa keselamatan berasal dari Yahudi. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Kedua, Yakub ketika memanggil ke-12 muridnya, lalu kemudian menubuatkan, meramalkan kondisi anak-anaknya kemudian ke masa depan, di masa depan, satu persatu mereka dipanggil. Apa yang tertuang di dalam Kejadian 49 nomor 27 sampai kepada anaknya yang bernama Benyamin, apa yang dia katakan? Benyamin, kelak engkau akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari engkau menerkam
pada siang hari engkau membagi-bagikan. Jadi setelah dia membunuh, menyesatkan, buah dari hasil penyesatannya itu dibagi-bagikan kemana-mana. Ini yang dinubuatkan oleh Yakub kepada keturunannya. Lalu siapa yang mengaku keturunan Benyamin? Lagi-lagi Roma 11 nomor 1, Paulus mengaku sebagai orang Farisi dari keturunan Benyamin. Nah, endingnya di mana? Endingnya pada saat Yesus mengatakan, waspadalah. Kepada siapa? Ahli kitab. Siapa ahli kitab? Paulus. Siapa yang menyamar kemudian menjadi pengikutnya? Paulus. Lalu apa yang dipesankan Yesus? Apa yang dipesankan oleh Yesus? Dengan penekanan-penekanan yang begitu sensitif, kalau kita ingin menyadari secara seksama datanya. Di dalam Matius 23 nomor 15, apa yang Yesus katakan? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli kitab. Celakalah engkau wahai ahli orang Yahudi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Sebab, kenapa engkau celaka? Sebab, kenapa engkau celaka? Sebab, engkau ahli Taurat, engkau orang Farisi, engkau orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Pertanyaannya, agama mana yang kemudian dihasilkan dari ahli kitab? Nyebrang lautan orang Yahudi meninggalkan Yerusalem. Apa agama yang diajarkan sampai ke Antioquia? Islamkah? Hindukah? Buddhakah? Kristenkah? Lalu kemudian konsep agama yang dibuatnya itu, yang tadinya Hasem tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan, tiba-tiba berubah menjadi manusia, dibunuh di atas tiang salib, kemudian bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia dengan cara menghapus semua ketentuan Tuhan yang ada di dalam kitabnya para nabi. Agama mana ini? Kelihatannya cantik, kelihatannya indah, kelihatannya baik, istimewa ajaran ini. Tapi ternyata ajaran ini kelihatan indah, kelihatan ke-Yahudi-Yahudian, ternyata karena dia nyamar seperti domba. Padahal sesungguhnya nubuatannya mereka adalah serigala. Harus diwaspadai, harus kita ingat, dan harus diwanti-wanti. Ini adalah nasihat daripada Yesus. Saya kira begitu sementara dari saya. Mohon maaf kalau saya berpanjang lebar, Pak, karena saya tidak ingin memutuskan mata rantai penjelasan saya bahwa dari awal Yerusalem itu menjadi puing tempat persembunyian para serigala. Demikian sementara, silakan. Oke, hebat penjelasan, masuk akal, Pak. Insya Allah. Mantap. Oke, saya sedikit bagi saya juga bukan orang yang pandai, jadi saya hanya saya akan memberitahu apa yang saya imani tentang ini. Jadi bukan saya melawan terserahlah, saya hanya berbagi pendapat bagi saya. Jadi apa yang kita mau di dunia ini untuk akhir zaman, kita menghadapi pengadilan, penghakiman. Bagaimana kita dihakimi? Berdasar apa? Apakah berdasar kita logik, berdasarkan sains, berdasarkan hukum Allah? Jadi sudah tentu hukum Allah. Jadi kita jangan terkeluar daripada hukum Allah itu saja. Jadi apa yang Rasul Paulus ajar sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum yang diturunkan Allah, terutama hukum 10 itu. Karena dalam Rasul Paulus juga dia mengajarkan hukum 10 dan tidak juga mengajar ada Allah yang lain. Jelas dalam surat Paulus ada Allah itu adalah Isa, Allah itu adalah satu. Dan juga tentang serigala domba, serigala itu adalah orangnya, benarlah orang yang menyamar itu. Dan bagaimana kita tahu itu serigala ataupun bukan? Ya mudah saja, lihat hukumnya saja. Kalau sudah terkeluar daripada hukum yang diajar oleh nabi-nabi terdahulu, terutama ya diajar oleh Yesus, ya kami tak terima itu. Tapi iman kami dalam Advent ini, kami masih berpegang kepada hukum Musa itu. Jadi
apa saja terhukum dengan makanan haram, makanan halal dan haram dan minuman itu yang diharamkan Alkitab. Itu saja kami jaga. Tapi apa yang Rasul Paulus ajar sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum terdahulu. Kalau ikut kita tafsir dengan mengikut tafsiran kami orang yang mengimani hukum 10 Taurat, kita yakin hukum Rasul Paulus adalah orang yang mengimani hukum 10 Taurat. So, jelas adalah Injilnya semuanya dia ibadah hari Sabtu yang paling besar yang ditinggalkan oleh Kristen yang besar di dunia sekarang. Jadi Rasul Paulus itu memang orang yang mengimani hukum 10 Taurat. Nah, itu ya tanggapan bagi saya. Baik, saya masih boleh menanggapi? Ya, silakan Pak. Aku senang dengan Bapak. Ya, jadi gini, sahabat saya gini. Al-Quran menerangkan dan itu adalah pondasi iman kami sebagai seorang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika Isa bin Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa, anak laki-lakinya seorang wanita, seorang manusia dari jenis kelamin wanita bernama Maryam, yang berkata, mengajarkan segala sesuatunya dengan perkataan yang benar. Qaulal haqq, yang mereka kemudian ragukan kebenarannya. Coba kita telaah. Ketika Rasulullah Isa alaihissalam atau Yesus di dalam pandangan Kristen mengatakan kepada Bani Israel di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ada yang meragukan itu? Ada. Islam? La. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah yang dikhususkan, dispesialkan hanya untuk kepada kalian Bani Israel. Islam ragu? La, tidak sama sekali. Bagaimana dengan Kristen? Ragu? Ragu. Keraguannya kemudian harus didukung dengan data-data yang muncul kemudian yang bertentangan dengan pernyataan Yesus. Apa itu? Matius 28 nomor 19, nomor 18, 19, nomor 20. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bertentangan. Apa yang menyebabkan pertentangan itu? Karena mereka meragukan kebenaran lisannya Yesus. Ketika Yesus menerangkan ketika Allah menerangkan pernyataan Yesus kepada Bani Israel, Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sehingga di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Artinya, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, setitik pun tidak ada pengajarannya yang kemudian berkesesuaian dengan konsep iman dalam hal ketuhanan di dalam iman Kristen hari ini. Kami menyembah apa yang kami kenal. Aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanmu dan Tuhanku. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan engkau mencobai Allahmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai Rasulmu, utusanmu. Islam ragu? Tidak. Bagaimana dengan Kristen? Ragu. Padahal lisannya Yesus sudah sangat jelas. Satu-satunya Allah yang benar adalah engkau yang ada di sorga, yang di langit. Kristen ragu? Ragu. Ragu Kristen. Sehingga mereka menafikan pengajaran Yesus yang nyata kepada Bani Israel. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Ragu Kristen itu. Sehingga mereka harus memiliki konsep baru. 3 pribadi Tuhan, 1 hakikat. Ragu mereka. Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun.
Jadi sebenarnya keberadaan kami sebagai Islam hanya memberi peringatan kepada sahabat. Kemudian sedikit lagi, ketika sahabat saya mengatakan Paulus itu mengajarkan sesuatu yang kemudian mengajarkan kami bertobat dari perjalanan kami di dalam beragama, kemudian Tuhan akan membalas segala sesuatunya yang kami lakukan. Itu betul. Sangat benar yang sahabat saya katakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena datanya Al-Quran menerangkan manusia, ya, perbuatannya sebesar biji zarah pun akan diupah, akan dibalas oleh Allah. Diterangkan dalam Yehezkiel 18 nomor 30, Mazmur 62 nomor 12, Khotbah 12 nomor 14. Semua manusia akan diadili, akan dihakimi, akan dikembalikan dengan upahnya sendiri berdasarkan dengan perbuatan-perbuatan mereka ketika dia hidup di atas muka bumi. Indah sekali pengajaran itu sebenarnya. Ketika pengajaran penebusan dosa waris itu dihilangkan, indah sebenarnya. Karena itulah kemudian Yesus menerangkan di dalam poin pengajarannya, di dalam kurikulum dia sebagai guru kepada murid-muridnya Bani Israel. Di dalam Matius 19 nomor 17, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, hanya satu. Apa itu? Taatilah segala perintah Tuhan. Sekarang kita jadi bingung. Kalau perintah Tuhannya ternyata sudah dibatalkan, lalu perintah Tuhan mana lagi yang harus kita taati? Sementara perintah Tuhan di dalam Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dimerdekakan, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Terus kalau kita sudah dimerdekakan, kayak mana kita bisa memperoleh hidup? Sementara syaratnya untuk memperoleh hidup, kata Yesus, adalah mentaati segala perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhannya sudah dibatalin. Jadi kayak mana lagi? Kita mau taat kepada perintah Tuhan, sia-sia kematian Yesus di atas tiang salib. Kita taat, kita tidak taat. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jika ingin memperoleh hidup yang kekal, maka engkau harus taat kepada perintah Tuhan. Jadi yang mana yang harus diikutin? Solusinya kemudian adalah Yesuslah jalan, Yesuslah keselamatan, Yesuslah hidup. Maka poin endingnya harus ikut kepada Yesus, jangan ikut kepada serigala yang menyamar seperti domba. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dimerdekakan, maka kita dibebaskan. Yang ngajarin siapa? Sementara Yesus sendiri yang adalah utusan Tuhan mengajarkan kepada pengikutnya di angkatan pertama, apa yang diterangkan? Jangan engkau menyangka. Ini perintah. Jangan engkau menyangka. Ini larangan. Ini penekanan. Jangan engkau menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat. Sesungguhnya aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapin. Nah, sekarang apa penggenapan itu? Penggenapan itu adalah penyempurnaan. Kalau 9 harus 10 tambah 1 menjadi 10. Kalau 10 harusnya masih 5, harus tambah 5 sehingga menjadi genap. Tidak. Jadi kemudian dihilangkan. Yang tadinya sudah hampir 10, udah 9, digenapin, dihapus semua, jadi 0. Itu bukan penggenapan, tapi itu adalah pengganjilan. Yang dikatakan menggenapi, menyempurnakan. Makanya Yesus menerangkan dalam Yohanes 14, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan yang aku lakukan. Kalau tadinya aku sujud sekali sehari, kalau kau percaya kepada aku, engkau akan sujud 5 kali sehari. Kalau yang tadinya saya puasanya seperti ini, tanpa sahur, tanpa buka, maka engkau akan melakukan puasa 30 hari dengan sahur dan buka. Jika tadi aku masuk ke bait Allah hanya membasuh kaki dan tangan, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, membasuh wajah, berkumur, lalu kemudian sampai ke kaki sampai ke mata kaki dan seterusnya. Ini poin. Makanya Yesus dalam maka Yesus dalam Matius 5 menerangkan nomor 20-nya, jika hidup kebenaranmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu bagaimana kemudian kita mau hidup lebih baik dari ahli Taurat? Kalau hukum-hukumnya dibatalkan, kita jadi bingung. Kita mau ibadah tidak ada tuntunannya,
Kita mau berbuat baik tidak ada tuntunannya, kita mau zakat tidak ada tuntunannya, kita mau berdoa tidak ada tuntunan. Semua sudah dibatalkan. Bingung jadinya, sehingga kita ada pada kondisi tidak lebih baik dari ahli Taurat. Oke, saya kira begitu, sahabat-sahabat, teman-teman, utamanya sahabat saya yang dari Malaysia. Kiranya apa yang saya sampaikan ini merupakan edukasi yang sifatnya membangun rasa keimanan saya sendiri, ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu juga bisa berbekas kepada sahabat saya. Yang pada intinya kami di sini ZZZ tujuannya hanya memberikan edukasi terhadap umat, diterima alhamdulillah, tidak diterima juga kami tidak ada paksaan. Silakan. Silakan Pak Rodek. Oh, oke. Ini saya hormati Bang Zuma, tafsirannya itu Alkitab itu memang ya saya hormati, benar berdasarkan apa yang keyakinan Kristen sebelah, hukum itu sudah tidak ada lagi. Tapi bagi kami orang itu hukum itu tidak dihapuskan, hukum itu diperbaharui. Kata ayat Rasul Paulus itu bukan untuk menghapus, tapi sesuatu pembaharuan. Kita tengok apa yang diajarkan dalam dalam surat-surat dia. Apakah dia sudah saya jelaskan tadi. Jadi apa yang Bapak tadi Bang Zuma beritahu itu hasil tafsiran dia semasa dia dalam Kristen dulu. So Kristen memang gitu tafsiran dia. Hukum itu terutama makanan haram itu sudah dihapuskan semua, tidak lagi berlaku. Tapi kami Kristen Eben itu beriman di hukum 10 Taurat, tidak lari dari situ. Tentang ya benar apa yang dikatakan, saya menghormati, tapi saya kan seorang yang tidak tahu juga tentang Alkitab, hanya sedikit-sedikit. Jadi ya saya juga nggak bisa berkata banyak. Begitulah. Tapi iman kami tetap itu hukum 10 Taurat. Kami semua Kristen Even itu akan menjalankan hukum 10 Taurat sesuai tafsiran. Kami yang 10 mentafsir Alkitab beda dengan Kristen yang sebelah, apalagi dengan Muslim. Saya perhati memang beda cara tafsiran Alkitab. Sebab kita bedalah tafsiran Alkitab, itulah perbedaannya. Jadi apabila kita berbicara pun agak sukar begini arti ini ayat nih, tapi Muslim kata begini. Jadi untuk apa saya melawan? Saya hormati aja kayak gitu. Tapi yang penting iman kami tidak seperti yang Kristen yang lain, hukum itu tidak dibatalkan. Kami masih lagi menjalankan hukum, semua hukum-hukum yang terutama hukum 10 Taurat itu iman kami. Tapi bagi saya kenapa saya tidak pernah galau agama saya, sebab berpandukan hukum itulah petunjuk kebenaran dari ajaran Nabi terdahulu. Kami beriman dari hukum 10 Taurat, sebab kami diadili nanti berdasarkan hukum itu aja. Kami nggak ada pikir orang kata ajaran ini nggak logik, nggak apa-apa, sebab itu sebenarnya nggak ada masalah bagi kami. Bagi iman kami, logik itu tidak masalah. Pertentangan logik itu nggak masalah bagi kami. Yang penting hukum Allah, itu aja. Itu ya Pak. Masih boleh saya nambahkan sedikit? Boleh ya Bang ya? Ya boleh Pak. Bang Zuma. Aku senang. Baik. Oke, baik. Jadi gini, saya jujur dari dalam hati ya. Saat ini mata saya berlinang, tuh Bang. Saya berlinang air mata, saya sedih, saya terharu gitu. Terharu dengan abangnya. Saya menghargai iman abang gitu ya. Saya salut itu. Tapi ketika abang mengatakan abang adalah seorang Advent, kemudian abang mengatakan abang masih menjalankan 10 hukum Taurat, hati saya merintih, nangis, sedih gitu. Karena seruannya karena seruannya di dalam hukum Taurat itu, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Ini yang mengatakan siapa?
pencipta langit dan bumi. Ini pencipta langit dan bumi yang menyeru kepada manusia. Jangan sekali-kali kau membuat sembahan-sembahan baru di hadapanku. Ini hukum utama, hukum pertama. Memangnya kami membuat sembahan lain, Pak? Enggak ada. Oke. Baik. Jadi gini, Bang. Bagi abang saya ini, Yesus itu siapa? Ya, Yesus Tuhan, ya, Tuhan gitu. Anda sembah Allah Bapa seperti ajaran Alkitab, Pak. ya, maaf. Anda sembah Yesus. Enggak, kita sembah ke arah Allah Bapa. Kalau Yesus enggak disembah, Saya enggak ke Yesus. enggak nyembah kepada Ya. Yesus. Berarti Yesus ini adalah murni utusan. Enggak juga, dia juga Allah, sebab sebagian diri Allah, roh Allah gitu. Tapi menyembah ke Allah Bapa, semua ke Allah Bapa, Nah, ini seperti masalahnya ajaran nih. Alkitab. Inilah yang membuat mata saya berlinang, Pak. Sikit lagi Bapak, sikit lagi Bapak akan menjadi pengikut Yesus yang setia. Sikit lagi. Ketika Bapak menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, itu artinya Bapak cinta, kasih, percaya pada Yesus. Saya hanya ingin mengatakan begini, 2 dalil. Di dalam Roma 3 dalil, sorry. Dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini yang mengekang batin Bapak, sehingga Yesus itu kudu harus dituhankan. Adanya konsep yang dikhususkan surah ini kepada jemaat Roma, di mana jemaat Roma dari nenek moyang mereka memang menganut kepercayaan dewa nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. 1. Dalil kedua, di dalam Kisah Para Rasul, lagi-lagi asisten Paulus juga ini, Lukas. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pesan ini kemudian masuk ke dalam sanubari abang ini, lalu kemudian menjadikan Yesus itu saking cintanya hampir setara, bahkan setara dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga ada konsep mengatakan dia bagian daripada Allah, dia manusia 100%, dia juga Tuhan 100%. Padahal poin yang kemudian ingin dijakan di sini adalah Roma 10 nomor 9 sampai nomor 10. Jika engkau berkata dengan mulutmu dan apa yang kau katakan dengan mulutmu itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Ini yang menjadi iming-iming yang menjadikan Anda kemudian meninggalkan ajaran Yesus yang sesungguhnya. Kata Yesus, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, percayalah Allah, satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Ini yang terkait dengan hukum Taurat, hukum yang ke-10. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Pada saat Allah menerangkan itu kepada Bani Israel, kepada Musa, di situ belum ada Yesus, belum ada Maria ibunya, belum ada Yusuf anak tirinya, belum ada Daud, belum ada Salomo, belum ada buyutnya si Nathan, belum. Jadi kemudian datangnya Kristen oleh kekuatan tentara Romawi, kekaisaran Romawi, yang dihadiahkan kepada mereka sebuah konsep agama. Inilah yang disajikan oleh Yesus. Waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, Pak. Sejahat-jahatnya tidak pernah menggantikan Tuhannya Hasem atau Yod-Heh-Vav-He menjadi manusia. Tapi Kristen berani 2 kali lebih jahat dari kejahatan Bani Israel, menjadikan Tuhan pencipta langit dan bumi pernah nusul menjadi manusia. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Padahal di dalam kitab Nevi'im, khususnya di Yesaya,
Diterangkan Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Sementara Yesus adalah Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia, dalam rupa daging, melanggar ketetapan Tuhan, melanggar perjanjian Tuhan. Nah, ini yang membuat saya sedih. Orang sebaik Bapak yang kemudian cara paparannya itu sangat-sangat indah, intonasinya sahdu sampai ke batin, sangat disayangkan kemudian ketika masuk ke dalam deretan orang-orang yang akan diusir oleh Yesus. Engkau bermukjizat dengan namaku, engkau mengusir setan demi namaku, engkau bernubuat dengan namaku, tapi aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Kurios, Adonai, junjungan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan terakhir, adakah kehendak Bapa agar manusia menyembah kepada Yesus? Sangat-sangat tidak ada. Allah hanya menghendaki manusia ciptaannya. Di dalam Yesaya 33 nomor Yesaya 66 nomor 23, Allah menginginkan seluruh manusia datang menyembah dengan cara bersujud ke hadapannya, bukan kepada makhluknya, bukan kepada duta, bukan kepada utusannya, tetapi kepada Dia, esensi pencipta langit dan bumi. Karena itulah kemudian Allah yang benar itu adalah Allah yang pencemburu. Kata Yesus, maukah aku katakan kepadamu, kepada siapakah engkau harus takut? Yesus mengatakan, takutlah engkau kepada Dia yang ada di langit, yang ada di surga, yang setelah membunuh mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Siapa Dia yang mampu membunuh? Yesus tidak. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi yang juga disembah oleh Yesus. Makanya saya terharu ketika ada seorang Advent yang kemudian mengatakan, kami sudah menjalankan hukum Tuhan, kami sudah menjalankan 10 hukum Taurat, kami melakukan sabat, kami tidak minum alkohol, kami tidak makan babi, dan ini dan itu semua aturan kami laksanakan. Tapi sangat disayangkan, menyembah, mengimani utusan Tuhan, bagian daripada Tuhan itu sendiri, dalam arti kata 3 in 1. Ini yang sangat disayangkan. Padahal sudah selangkah, tinggal selangkah lagi, insya Allah akan menjadi pengikut Yesus yang setia, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, dan mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sahabat saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang pada intinya adalah tujuan saya hanya untuk memberi peringatan saja bahwa agama kita tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menelaah kebenaran itu, bukan karena keturunan, bukan karena lingkungan, bukan karena doktrin dogma, melainkan karena akal dan wahyu. Kita bisa menemukan kebenaran melalui akal dan juga difilter kita menerima kebenaran melalui wahyu yang difilter dengan kebenaran akal. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Demikian dari saya para sahabat, silakan ditambahkan atau ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya serahkan. Makasih. Begini Bang Juma, karena Bro Tom sama Bro David sudah masuk. Ini Yeah. Bang, bukannya Tom mama ini doang datang, ada tamu. Nangis saya. Biasa Grepaldo sama ini, Grepaldo sama apa? Carlos. Tahu Stefanus jadi nggak nih? Grepaldo jadi. Iya, Orangnya sudah ada di kita tutup sini. dulu ini. Udah di dalam. Tutup aja Baik, dulu. baik. Dan nanti akan saya programkan ulang antara Bang Juma dan Bang Rodai. Itu siap kok 24 jam di call masuk ke JCC Bang Juma. Next ya. Iya. Baik. Iya Bang. Oke, Bang Rodai, iya. terakhir apa yang Anda mau sampaikan ke Bang Juma? Oke. Abang cuma cakap tadi yang kekhawatiran ataupun yang masalah tadi kan. Oke.
Allah yang mengambil rupa manusia ataupun keyakinan saya meyakini Allah itu mengambil rupa manusia turun ke bumi. Bagi itu Allah itu tidak ada masalah. Selagi sebab itu hal Allah yang mengambil rupa manusia itu tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar hukum Allah. Jadi tidak ada masalah bagi Allah. Yang kedua, Rasul Paulus ini ajaran Rasul Paulus Kristen Romawi, dia bukan ajaran Rasul Paulus, sebab Kristen Romawi dia ibadah hari Minggu, sedangkan Rasul Paulus itu di ibadah hari Sabtu. Jadi ajaran Romawi bukan ajaran Rasul Paulus. Jadi itu sajalah saya berkata, selagi tidak ada bertentangan hukum Allah, tidak ada masalah bagi Allah. Jadi keyakinan advent Allah itu menjadi manusia itu tidak ada masalah sebab tidak bertentangan dengan hukum Allah. Oke, itu saja bagi saya. Oke. Makasih Bang. Baik. Session kali ini kita tutup dulu. Terhubung jadwalnya Bang Juma udah over time gitu ya. Waktunya udah lewat. Habis ini kita akan diskusi lagi di lain waktu ya Pak Rode ya. Oh iya, bisa. Oke, baik. Silakan stay di sini. Saksikan kalau Anda punya waktu. Sekian dulu diskusi malam ini antara Pak Rodai dari Malaysia bersama Bang Juma dan Ustaz Sugi tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dulu. Jumpa lagi kurang lebih 5 menit yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma, Dia itu Grevaldo masuk nanti tolong diinin Bang. Belum terus katanya. gimana? Grevaldo cuma sebentar, ya kan? Dia mau ketemukan Oh ya, sih. nggak apa-apa. Ada Wholesome. Bang Tommy udah datang. Wholesome berani main di Zoom.